Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Marhaban bikunna, kita teruskan kelas kita atau pelajaran kita, pelajaran shorof. Dan insyaallah ini kita di akhir-akhir pembahasan tentang fi'il sahih, di ujung pembahasan fi'il sahih. Soalnya setelah ini kita masuk ke pembahasan fi'il mu'tal. Kemarin terakhir kita sampai wazan tafa'ala dan ifta'ala. Wazan tafa'ala dan ifta'ala. Insyaallah hari ini kita teruskan wazan ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti sekarang wazan 14 ya. Nomor 14 infa'ala dan if'alla. Infa'ala dan if'alla. Infa'ala ini halaman 26 bahasa Indonesianya, halaman 24 bahasa Arabnya, sama halaman 28. Halaman 26 sama halaman 28. Intafa'a ya Ustaz. Infa'ala. Oh, yang bawah. Nah. Oh, yang itu yang ini bukan intofa. Kalau intofa itu sama dengan infa'ala ya. Masih masuk ke infa'ala. Yang ini bawahnya itu if'alla. Itu nanti yang kedua, nomor 15. Sekarang kita masuk ke nomor 14 dulu. Infa'ala yanfa'ilu. Infa'ala yanfa'ilu halaman 26 bahasa Indonesianya, halaman 24 bahasa Arabnya. Kita ngambil ya, infa'ala yanfa'ilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini infa'ala ya. Infa'ala dia wazan ke 14. Infa'ala yanfa'ilu, masdarnya infi'alan atau munfa'alan. Infi'alan itu masdar biasa, munfa'alan masdar mimi. Kemudian isim fa'ilnya nanti insyaallah kita bikin. Berarti masdarnya ini infi'alan, itu masdarnya. Perhatikan ini tidak pakai hamzahnya atau alifnya, enggak pakai hamzah ya. Enggak pakai hamzah. Infi'alan. Jadi walaupun kita nggak tulis harakatnya, kita sudah tahu ini bacaannya infi'alan gitu ya. Nah, kita nggak usah kasih harakat ini ya, karena kita sudah tahu. Berarti infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Nah, berarti hamzah wasl berada di fi'il madi wazan infa'ala dan di masdar infi'alan. Gitu ya, di masdarnya nanti insyaallah. Jadi kita sudah tahu nih, oh ini hamzah wasl di sini tempatnya, oh di sini hamzah wasl. Nah, gitu ya. Taib infa'ala kita tasrif ke bawah. Infa'ala untuk huwa. Kalau untuk huma jadi apa?
Infa'ala. Infa'ala. Nah, tambah alif. Hum. Jadi apa? Infa'alu. Infa'alu. Nah, sahih. Ini lamnya didomahkan, tambah waw sukun dan alif. Untuk hiya jadi apa? Infa'alat. Nah. Huma infa'alata. Nah. Infa'alata. Hunna infa'alna. Lamnya disukunkan tambah nun fathah. Infa'alna. Anta infa'alta. Lam sukunkan tambah tak fathah. Nah. Antuma infa'altuma. Nah, sahih. Antum infa'altum. Nah. Anti infa'alti. Antuma infa'altuma. Antunna infa'altunna. Nah, sahih. Fa'altunna. Ana infa'altu. Naam. Nahnu infa'alna. Naknya panjang. Mafhum? Insyaallah gampang ya, sahal jiddan ya. Baik. Yanfa'ilu fil mudhari sekarang. Yanfa'ilu untuk huwa, kalau untuk huma jadi yanfa'ilani. nah, yanfa'ilani. Lamnya fathah, alif dan nun kasrah. Yanfa'ilani. Hum yanfa'iluna. Waw sukun dan nun fathah. Nah, yanfa'iluna. Hiya ta ya, huruf ta. Tanfa'ilu. Nah. Huma untuk huma tanfa'ilani. Hunna nah, yanfa'ilna. Ya, itu pakai huruf ya ya, kembali ke ya lagi. Anta tanfa'ilu. Nah, anta tanfa'ilu. Antuma tanfa'ilani. Nah, antum tanfa'iluna. Anti tanfa'ilina. Nah, tanfa'ilina. Sahih. Antuma tanfa'ilani. Nah, antunna antunna tanfa'ilna. Ana anfa'ilu. Nahnu nah, nanfa'ilu. Nanfa'ilu. Nah, ana anfa'ilu, nahnu nanfa'ilu. Ini perhatikan, fi'il mudhari untuk ana itu pakai hamzah qata ya. Jadi alif ada hamzahnya. Tulis hamzahnya situ. Ada pertanyaan sampai sini silakan. Perbedaannya memang ini ya Ustaz ya, kalau enggak hamzah qata sama hamzah wasl. Sesuai dengan tulisan imla'nya itu harus pakai dengan hamzah qata karena dia berharokat. Ya. Karena dia kan hamzahnya menunjukkan ana, pakainya hamzah qata bukan hamzah wasl. Karena bukan asal huruf dari kata kerjanya, bukan. Tapi a-nya itu menunjukkan anak saya. Menentukan itu. Nah. Apa? Ada pertanyaan? Silakan. Pak Ustadz. Nah. Kalau di fi'il madinya nggak pakai itu ya, nggak pakai hamzah. Naam, tidak pakai hamzah dan tidak usah pakai harokat ya, karena kita sudah tahu sekarang. Jadi hamzah waslna di awal ini dibacanya selalu kasroh. Kenapa? Kenapa Ustaz? Iya, hamzah wasl ini kan kita tadi bacanya infa'ala, kasroh kan bunyinya ya. Kenapa dibacanya kasroh? Karena huruf ketiganya fathah. Bukan 5 huruf. Iya, karena termasuk ke 5 huruf dan 6 huruf ya. Jadi kalau ada kata kerja 5 huruf dan 6 huruf selalu kasroh hamzah waslnya. Ingat aja itu. Oh, 5 huruf dan 6 huruf. Iya.
huruf. Jadi maksudnya 5 huruf dihitung nih. Hamzah wasal 1, 2, nun, 3, fa, ain, 4, lam, 5. Nah, berarti ini kata kerja yang 5 huruf pasti hamzah wasalnya selalu kasrah. Jadi hamzah wasal yang dibaca domah itu di mana tempatnya? Tempatnya hanya di kata kerja yang terdiri dari 3 huruf gitu ya. Jadi kata kerja apa? Di fi'il amr yang terdiri dari 3 huruf. Itu kalau huruf ketiganya domah maka dibaca domah hamzah wasalnya. Itu saja di situ. Selain itu hamzah wasalnya dibaca kasroh kecuali di alif lam. Kalau alif lam bunyinya hamzah wasalnya fathah bacanya. Itu. Mafhum? Ada pertanyaan? Nah. Bisa diulangi yang barusan yang tentang dari awal. Ya, kalau 4-5 huruf dikasrohkan itu Ustaz. Kenapa? Kata kerja yang kalau 5 atau 6 huruf dikasrohkan, kemudian yang 3 huruf sesuai angka ketiga. Jadi gini, hamzah wasal kan itu dibacanya bisa dia domah, fathah atau kasrah gitu ya. Baik. Hamzah wasal dibaca domah itu hanya di fi'il amr, kata perintah yang terdiri dari 3 suku kata. Seperti misalnya kata bayak tubuh, fi'il amrnya uktub, itu dibaca domah. 1, domah itu hanya di situ. Kemudian hamzah wasl dibaca fathah dia ketika berada bersama alif lam. Jadi alif lam samsiah ataupun alif lam qamariyah, hamzah waslnya dibaca fathah. Yang ketiga, hamzah wasl dibaca kasroh. Itu selain itu. Jadi hamzah wasl dibaca kasroh selalu dibaca kasroh. Yang pertama kita bisa simpulkan di kata kerja yang mulai 5 huruf dan 6 huruf atau di kata kerja yang terdiri dari 5 huruf dan 6 huruf, baik itu fi'il madinya, masdarnya atau fi'il amrnya, itu selalu dibaca kasroh. Kemudian hamzah wasl dibaca kasroh juga di fi'il amr yang 3 huruf, yang huruf ketiganya fathah dan kasroh. Mafhum nggak? Allah Ustaz. Nah, ya. Berarti yang kayak begini kita nggak usah tulis nih harokatnya. Jadi depannya apa nih harokatnya? Kita lihat aja, oh 5 huruf nih. Berarti bacanya kasrah. Infa'ala, yanfa'ilu, infi'alan. Ini juga infi'alan. Kenapa? Karena masdar dari kata kerja infa'ala yang terdiri dari 5 huruf. Isim fa'ilnya. Sekarang isim fa'ilnya gimana caranya isim fa'il? Sama dengan yang kemarin. Ambil fi'il mudhari. Ambil fi'il mudhari, yanfa'ilu kita ambil, kemudian buang huruf depan. Huruf depan diganti dengan mim dhammah. Diganti dengan mim dhammah, kemudian sebelum akhir dikasrahkan ya. Iya, sebelum akhir dikasrahkan dan tanwinkan akhirnya. Nah, gitu ya. Sudah selesai. Berarti fa'ilnya apa? Munfa'ilun. Nah, munfa'ilun. Itu untuk satu orang laki-laki ya. Itu untuk satu orang laki-laki. Intinya satu orang dan jenisnya laki-laki. Baik itu untuk huwa atau anta atau siapapun yang penting menunjukkan laki-laki dan jumlahnya 1. Itu munfa'ilun. Kalau untuk 2 orang jadi apa? Munfa'ilani. Nah, kaidah musanna munfa'ilani ini. Ini kaidah musanna. Untuk 3 orang ke atas laki-laki munfa'iluna. Ini kaidah jama mudzakkar salim. Untuk hiya perempuan Munfa'ilah. Nah, tinggal ditambah tak marbutah munfa'ilatun. Munfa'ilatun. Nah, untuk 2 orang perempuan munfa'ilatani. Nah, untuk 3 orang ke atas perempuan munfa'ilatun. Nah, seterusnya sama ya. Seterusnya ke bawahnya sama, tinggal dilihat jenisnya dan jumlahnya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya. Sekarang ke fi'il amr. Cara membuat fi'il amrnya gimana? Ambil fi'il mudhari. Kita ambil fi'il mudhari untuk anta 1 cukup ya. Ini lebih mudah. Kemudian buang huruf
depannya huruf mudhari'ah, huruf ta. Iya, huruf mudhari'ah atau huruf awalnya, huruf ta'nya. Kemudian kemudian apa? Tambah hamzah wasal atau tidak? Iya. Kenapa ditambah? Nah, Karena nunnya sukun nggak bisa dibaca, maka tambah hamzah wasal. Kemudian jazmkan atau sukunkan akhirnya, lamnya disukunkan ya. Berarti bacanya apa? Infa'il. Nah, hamzah wasalnya dibaca kasrah kenapa? Naam, karena kata kerjanya asalnya dari 5 huruf. Jadi nggak usah bingung di sini, bacanya infa'il, gitu ya. Nah, infa'il. Tapi ini untuk anta, kalau untuk antuma 2 orang jadi apa? Lamnya dipatahkan tambah alif, infa'ila. Nah, untuk antum lamnya domakan tambah waw sukun dan alif, infa'ilu. Nah, untuk anti lamnya dikasrahkan tambah ya sukun, infa'ili. Untuk antuma infa'ila lamnya patahkan tambah alif. Untuk antunna nah tinggal ditambah nun fathah menjadi infa'il. Nah, infa'il. Mafhum? Insyaallah. Fi'il nahyi. Cara membuatnya gimana? Ambil fi'il mudhari'. Untuk fi'il nahyi kita ambil fi'il mudhari' semuanya ya. Ini mungkin cara yang lebih mudah. Kemudian tambah la di depannya. Nah, tambah la nahiyah di depannya. Ya, tambah la nahiyah di depannya semuanya ya. Nah, tambah la dulu di depannya. Kemudian apa? Jazmkan huruf akhirnya. Jazmkan akhirnya ya. Kenapa sih harus dijazmkan? Iya, karena la ini, la nahiyah itu termasuk salah satu huruf jazm. Cara menjazmkannya gimana? Untuk anta disukunkan. Nah, kemudian hilangkan iya, untuk antuma, antum, anti, antuma yang 4 di tengah ini dibuang huruf nunnya. Kenapa dibuang huruf nunnya? Karena termasuk ke al-khamsah apa? Al-af'al al-khamsah itu ya. Nah, berarti untuk antuma ini dibuang huruf nunnya. Ini dibuang saja huruf nunnya. Untuk antum dibuang huruf nunnya, jangan lupa ditambah apa? Alif. Nah. Untuk anti dibuang huruf nunnya. Untuk antuma dibuang huruf nunnya. Untuk antunna gimana? Tidak dibuang. Kenapa enggak dibuang? Bukan termasuk Bukan termasuk al-af'al khamsah. Naam, tidak termasuk ya. Tapi kenapa enggak dibuang? Karena termasuk kata kerja mabni. Naam, termasuk ke kata kerja yang mabni itu ya. Masuk ke kata kerja yang mabni, maksudnya apa? Tidak berubah dia. Tidak berubah. Naam, tidak berubah. Mafhum, ada pertanyaan ini? Silakan. Mafi? Sahal ya. Teruskan. Kita ngambil wazan yang seterusnya. Ngambil dulu wazan yang seterusnya. Wazan yang seterusnya itu wazan nomor 15. If'alla. Kita ngambil dulu ini ya. If'alla halaman 28. If'alla tuh ini namanya if'alla. Nah, lamnya bertasdid Ustaz. Nah, lamnya bertasdid. If'alla yaf'allu ini. Kita ambil. If'alla yaf'allu lamnya bertasdid ya. Ini perhatikan ini agak sedikit beda.
Asalnya ini if'alala gitu ya. Ingat, if'alala. Lamnya bertasdid digabungkan jadi if'alla. Sama saja sebenarnya. Enggak jauh beda sih. Cuma ada perubahan sedikit saja. If'alla itu untuk huwa. Kalau untuk huma jadi apa? If'alla. Nah, tinggal ditambah alif. If'alla. Naam. Hum? If'allu. Naam. If'allu. Hiya? If'allat. Naam. Huma? If'allata. Naam. Hunna? Naam, diperhatikan begini. Naam, sahih. Jadi ini yang lamnya, naam, yang lamnya tasdid kita uraikan. Uraikan menjadi dua ya. Jadi menjadi dua, asalnya if'alala. Tadi Ana mengatakan bahwa asalnya itu if'ala la gitu ya. Itu asalnya. Maka untuk hunna, mulai dari hunna ini, mulai dari hunna uraikan seperti ini, if'alala, kemudian sukunkan huruf akhirnya, dan untuk hunna tinggal ditambah nun fathah menjadi if'alalna gitu ya. Lamnya sukun ini. If'alalna begitu. Bisa? Nah, kenapa begitu Ustaz? Karena dia tasdid double. Oh gitu, kalau tasdid jadi dua ya Ustaz ya. Nah, diuraikan mulai dari hunna. Bisa dibantu kalau pakai tasdid. Iya. Bisa? Bisa ya. Kalau sudah begini, ini kita harakatnya buang aja ya. Harakatnya buang aja. Harakat hamzah wasalnya depan. Dan ini kata kerja termasuk ke berapa huruf? 4 ya. 5 kan lam 2. Nah, 5 ya, karena lamnya 2 double. Berarti mulai ya, dia bacanya hamzahnya selalu kasrah ya. Hamzah wasalnya selalu kasrah. Mulai dari hunna sampai ana nahnu begini bentuknya menjadi if'alal gitu ya. Menjadi if'alal. Berarti untuk anta jadi apa? If'alalta. Naam, if'alalta. Antuma? If'alaltuma. Naam, sahih. Antum? If'alaltum. Naam, anti? If'alalti. Antuma? If'alaltuma. Antunna? If'alaltunna. Ana if'alaltu. Nahnu? If'alalna. Mafhum? Mafhum ya, insyaallah. Ada pertanyaan dulu, film tadi? Mafi. Berarti yaf'allu. Apa? Silahkan di mute ya. Yaf'allu untuk huwa. Untuk huma jadi apa? Yaf'alani. Yaf'allani. Hum? Yaf'alluna. Nah. Nah, untuk dia jadi apa? Taf'allu. Huma? Taf'alani. Taf'alani. Nam. Taf'alani. Nah. Hunna?
Apa? Nah, perhatikan sini. Iya. Ini asalnya yaf'alu, ya. Yaf'alu asalnya itu yaf'alilu, gitu ya. Asalnya begini, yaf'alu, kita tulis. Anda tulis di sini. Yaf'alu ini asalnya yaf'alilu. Itu ya. Gitu. Jadi if'alala yaf'alilu itu asalnya. Asalnya begitu. Karena dia lamnya 2, maka ditasdidkan gitu ya. Maka ditasdidkan. Jadi yaf'alu. Asalnya yaf'alilu. Nah, berarti untuk hunna di sini kita tinggal disukunkan dan diuraikan lagi ya menjadi yaf'alil apa? Alilna. Naam, yaf'alilna gitu. Bisa? Insyaallah ya. Yaf'alilna. Baik, terus kalau bisa kita teruskan untuk anta. Anta apa? Taf'alu. Taf'allu. Nah, anta taf'allu, antuma? Taf'allani. Ya. Taf'allani, terus antum? Nah, taf'alluna. Taf'alluna. Anti? Taf'allina. Lamnya dikasrahkan, ya sukun dan nun fathah. Taf'allina. Ini perhatikan ya. Ada harokat di bawah tasdid itu kasrah. Kemudian antuma, perempuan. Taf'allani. Taf'allani, na'am. Baik. Nggak ada yang tahu kenapa nih? Tahu. Kok nggak pindah ya? Capek kali Ustaz. Nggak tahu. Itu itunya. Ini kalau nggak pindah-pindah ke bawah. Baik, kita teruskan batik ini aja. Untuk antuma berarti taf'allani gitu ya. Nah, taf'allani. Nah, mana nggak bisa nulis ini jadinya. Ya, hapus dulu nggak bisa Ustaz. Coba kita hapus dulu. Misalnya nggak pindah blokannya. Ini malah menghapus yang atas ini. Padahal ini bloknya di bawah. Malah menghapus yang ini. Ini nih, yang ini masalah. Kursornya nggak gerak gitu Ustaz. Iya. Ini kursornya cuman ini nggak bisa. Nah. Nggak tuh yang paham juga. Anda juga nggak paham ini begini baru sekarang. Nah, ini bisa. Ini yang bisa di copy. Baik. Taf'allani. Nah, taf'allani. Antum berarti jadi apa?
Antum taf'aluna. Taf'aluna. Ana taf'alina. Anti taf'alina. Ini kenapa ya? Siapa yang tahu yang itu bukan taf'alina. Untuk anak apa? Anak af'alu. Ana af'alu. Ini kenapa ya? Siapa yang tahu ini? Apa Ustaz itu? Bukan taf'alina. Mana? Ini salah nih. Ini salah. Ini salah ya. Antunna taf'alilna. Antunna taf'alilna. Nah. Mana sih yang nggak bisa jalan, Ustaz? Ini lihat kursornya tuh ketika kursornya nggak bisa jalan, kursornya. Dia diklik di mana tapi ininya nggak pas gitu ya. Baik. Ntar coba Ana buka lagi. Ini normal yang ini. Berarti kita pindahin aja ke sini. Kita pindahin aja ke sana ya. Di halaman Ustaz. Nah, lihat. Ini Ana ngeblok di atas, tapi yang diblok di bawah. Lihat. Iya. Nggak tahu ini kenapa ya. Tuh tadi kata Ika pindah dulu halaman katanya. Nah, ini halaman di sini bisa kayak ini. Bloknya dari yang ujung aja tuh, jadi kan nanti ngikut. Ujung A. Orang kata kursornya nggak mau jalan Ika. Nah. Tuh tapi bisa tuh kalau itu bisa. bisa. Sekarang bisa nih. Oh ini jadi masalah sini kayaknya. Nggak bisa perbesar juga. Nggak bisa Bang Ustaz. Mas, itu kayak HP baru nggak sih? Itu kayak HP juga nggak sih kepenuhan memori apakah? Bukan, ini nggak tahu nih. Tapi untuk ini apa? Untuk hunna ya, untuk hunna tadi. Untuk hunna apa? Taf'alilnya ya. Taf'alilna. Taf'alil. Nah. Kemudian ini untuk nah begini lagi. Subhanallah. Balik lagi Ustaz, nggak bisa. Nah, begini lagi. Kembali lagi. Kita ganti slide saja di sini ya. Nah, terus lagi. If alla. Ini if alla. Makanya if'alla yaf'allu ya. Yaf'allu. Akan salahnya Bu. Yaf'allu ya. Kita ulangi lagi fi'il mudhari dari yaf'allu. Untuk huma jadi apa? Nah, yaf'allani. Hum yaf'aluna. Hiya taf'alu. Huma taf'allani. Nah, lamnya fathah, alif dan nun kasrah. Hunna. Nah, ini diurai ya. Ini diurai menjadi yaf'alilna. Anta taf'alu. Nah. Antuma taf'allani. Antum taf'alluna. Anti
Taf'alina. Kemudian antuma. Antunna taf'alilna. Mati lagi Ustaz. Enggak, ana dengar suara ini. Itu ya. Baik. Antuma taf'alani. Antunna apa? Nah, ini juga sama ya. Taf'alilna. Nah. Ana af'alu. Ana af'alu, nahnu naf'alu. Nah. Af'alu, ana af'alu, nahnu naf'alu. Baik. Mafhum ini fi'il mudhari'? Insyaallah ya. Baik. Kemudian isim masdar, isim fa'il atau masdarnya dulu ya. Masdarnya ihmiraran atau if'ilalan itu maksudnya. If'ilalan. Nah. Lamnya dua di sini. Nah. Lam. If'ilalan. If'ilalan. Isim fa'ilnya gimana? Ambil fi'il mudhari'. Nah, ambil fi'il mudhari' terus ganti awalnya dengan huruf mim doma. Nah. Terus tanwinkan. Iya, kasrahkan sebelum akhir kan ya? Nah, kasrahkan sebelum akhir. Jadi asalnya dia muf'alilun gitu ya. Asalnya muf'alilun. Nah. Ya. Asalnya muf'alilun karena dia lamnya biasa saja, jadi enggak dipisah, enggak diuraikan gitu ya. Maka tidak usah dirubah, tidak usah dikasrahkan lagi. Jadi tetap lamnya fathah. Jadi muf'alun gitu. Mafhum tidak? Ana ulangi lagi gini ya. Perhatikan asalnya. Asalnya itu ini, ana tulis di bawah. Ini ana tulis di bawah, asalnya begini. Muf'ali ini, kemudian lam. Asalnya begini ya, muf'alilun gitu ya. Harusnya begitu. Jadi huruf pertama, suara dari siapa? Huruf pertama diganti dengan huruf mim dhamma sebelum akhir dikasrahkan. Nah, ini sebelum akhir dikasrahkan, lam yang pertama dikasrahkan, bukan huruf ainnya ya, bukan huruf ain. Jadi lam pertama dikasrahkan muf'ali. Naam, lam yang pertama. Kemudian lam kedua atau ya lam yang terakhir ditanwinkan. Asalnya muf'alilun gitu ya. Asalnya muf'alilun. Nah. Karena di sini enggak diurai ya. Tidak diurai juga bisa, maka tetap dia bentuknya seperti ini, muf'al ya. Lamnya ditasdidkan langsung tanwinkan. Jadi muf'alun gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi muf'alun cukup. Jadi enggak berubah kasrohnya. Naam, tidak berubah ya. Jadi ingat bukan ain, bukan huruf ain ya. Huruf sebelum terakhir itu bukan huruf ain, tapi di lam itu. Nah. Huruf lam. Iya. Iya. Karena kan nggak mungkin lam kasroh dan lam dhammah dan lam tanwin di dalam satu huruf. Nggak mungkin kan ya? Iya. Iya, makanya langsung aja ditanwinkan, jadi bacanya muf'alun, asalnya ini muf'alilun gitu asalnya. Baik, mafhum? Insyaallah ya. Baik, berarti muf'alun ini untuk Ustaz, jadi lainnya nggak kasroh ya Ustaz? Gini kan kaidahnya itu kan huruf terakhir dikasrahkan kan ya? Huruf sebelum terakhir dikasrahkan kan ya?
Iya nggak? Kaidahnya kan? Sebelum dijazmkan akhirkan. Sebelum ditanwin kasrohkan kan Ustaz? Iya, huruf sebelum terakhir dikasrohkan gitu kan? Ya. Iya, ingat ini huruf sebelum terakhir itu bukan huruf ain. Paham nggak maksudnya? Iya, karena tadi kan lamanya kan dibatasi. Nah, silakan sambil di mute ya suaranya, sambil di mute. Ketika berbicara silakan buka, kemudian ketika sudah ditutup lagi, biar enggak. Ana ulangi lagi. Kaidah membuat isim fa'il kan yang pertama itu huruf awal diganti dengan huruf mim dhammah. Kita ganti nih move gitu ya. Sudah. Kemudian huruf sebelum terakhir, ketika huruf sebelum akhir dikasrahkan. Ini perhatikan di sini, ini huruf sebelum terakhir itu bukan huruf ain, tapi huruf lam. Di sini lamnya ada dua, gitu ya. Huruf lam. Kalau diuraikan itu muf'alilun, itu asalnya dikasrahkan benar. Cuman karena lamnya di sini digabungkan double dua, maka tidak mungkin lam satu ya, satu digabung menerima dua harakat, menerima kasrah dan dhammah. Nggak mungkin kan ya? Maksudnya nggak maksudnya? Nah, jadi lam satu ini, lam yang terakhir kan bentuknya satu ini, walaupun dia double ya, pakai tasdid. Itu nggak mungkin dia menerima kasrah dan tanwin dhammah. Nggak mungkin. Susah, makanya ketika digabung seperti ini, maka yang diambil harakat ujungnya saja, muf'alun gitu. Asalnya begini, kalau kita uraikan itu lamnya kita uraikan menjadi muf'ali. Nah ini yang dikasrahkan itu. Yang dikasrahkan itu lam yang pertama. Kan tadi lamnya dua. Asalnya begitu. Sekarang lam yang pertama ini dibuang. Kemudian lam yang kedua ditasdidkan. Artinya apa? Double lamnya di situ. Menjadi muf'alun. Jadi huruf sebelum terakhir itu bukan huruf ain. Jadi ainnya jangan dikasrahkan, nggak berubah ya. Karena dia bukan huruf sebelum terakhir. Mafhum? Insyaallah ya. Ustaz, berarti yang di lembar itu, satu lembar yang 1 sampai 16 itu kurang pas. Salah anak tulisannya. Itu kasrohnya, ainnya yang kasroh. Mana? Ganti. Salah berarti. Nomor 14, 15. Nah, masalah ini. Berarti muf'alun. Silahkan ganti ya. Muf'alun. Nah, santai. Ini berarti ganti ini. Ganti ya. Yang sudah desain ini ganti berarti. Muf'alun. Ada lagi silahkan. Koreksian atau yang tidak sesuai. Barusan ini. Baik, sudah? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Kalau tidak ada kita teruskan. Ini untuk satu orang laki-laki. Kalau dua orang laki-laki jadi apa? Muf'allani. Muf'allani. Lamnya fathah tambah alif dan nun kasrah. Muf'alluna. Nah, lamnya dhammah 1 tambah waw sukun dan nun fathah. Hiya. Muf'allatun. Muf'allatun. Huma. Muf'allatani. Muf'allatani. Naam. Hunna. Muf'allatun. Muf'allatun. Naam. Sahih. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita ke fi'il amr. Fi'il amr di sini ini anak ganti fi'il amrnya, bukan fi'il madhi. Ganti dengan fi'il amr tulisannya. Atau ini aja. Ya. Fi'il amrnya ambil apa? Ambil fi'il mudhari untuk anta. Naam. Kemudian
Buang huruf awalnya dibuang. Nah, buang. ganti dengan atau ditambah hamzah wasl karena hurufnya tidak bisa dibaca. Nah, karena tidak bisa dibaca. Iya. Kemudian ujungnya diapain? Harusnya disukunkan gitu kan ya? Iya. Iya. Kalau dia diuraikan asalnya if'alil gitu ya. Kalau diuraikan if'alil, lam keduanya sukun. Cuman karena dia hurufnya double, nah, karena hurufnya double di sini, maka dia bukan disukunkan ya. Bukan disukunkan tapi dipathahkan. Jadi menjadi if'alla. If'alla. Ini perhatikan ya. Ini if'alla itu sama dengan fi'il madinya. Tapi nanti sesuaikan. Kita tahu apakah dia fi'il madi atau fi'il amar dari konteks kalimatnya. Gitu ya. Dari konteks kalimatnya. Sudah paham ini? Coba ulang, Ustaz. Afwan. Anda ulangi lagi. Ini asalnya. Ulang lagi, Ustaz. Iya. Afwan. Begini. Kalau kita uraikan, kan langkah membuat fi'il amar ambil dari fi'il mudhari'. Nah. Sudah ya. Buang huruf awalnya, huruf ta'nya dibuang. Karena huruf setelah dibuang itu sukun ya, huruf fa'nya, maka ditambah hamzah wasal. Sampai sini paham ya? Baik. Ini asalnya kalau kita urai kata anak tadi ya, itu asalnya yaf'alilu, lamnya kasrah 1 dan lam domah 1. Gitu kan? Berarti fi'il amarnya kalau diurai seperti ini tuh ya if'alil. If'alil itu asalnya. Karena dia hurufnya double, lam ini hurufnya double, maka kalau disukunkan nggak bisa ya. Kalau disukunkan nggak bisa karena sukun itu tidak akan bertemu dengan tasdid. Sukun dan tasdid nggak ada gitu. Jadi maksudnya huruf sukun itu nggak ada yang dua. Nggak ada yang dua. Sambil di-mute ya. Mana mute? Nah, kalau ada huruf yang tasdid double itu bukan disukunkan. Karena kalau disukunkan hurufnya jadi satu nanti ya. Jadi if'al itu jadi satu hurufnya, lamnya. Kalau dia sukun harokatnya. Karena dia tasdid menunjukkan huruf double, maka bukan disukunkan caranya tapi dipathahkan. Ingat ini karena nanti kita akan bertemu lagi di huruf mudhoaf, di kata kerja yang mudhoaf. Jadi if'alla gitu. Mafhum? Insyaallah ya. Ustaz, ulang Ustaz. Afwan Ustaz, kenapa ditasjid ya? Karena kan dia double. Oh. Huruf double asalnya. Ditasdidkan huruf double. Anda taruh di sini nih. Ini asalnya if'alil karena nanti akan bentuknya seperti ini berubah. Kenapa? Barusan ada lagi yang bertanya siapa? Kalau Ustaz diulang Ustaz. Baik, Anda ulangi lagi. Cara membuat fi'il amar yang pertama kan ambil fi'il mudhari ya. Ambil fi'il mudhari'nya, kemudian dihapus huruf awalnya. Nah, setelah dihapus huruf awalnya karena huruf awal setelah dihapus sukun ya, maka kita tambah hamzah wasl. Kenapa sih harus ditambah hamzah wasl? Karena nggak bisa dibaca. Kita nggak bisa membaca mulai dari huruf sukun dalam bahasa Arab. Itu. Kemudian ini asalnya ya, fi'il mudhari'nya asalnya taf'alilu gitu kan, taf'alilu. Berarti kalau kita uraikan berarti menjadi if'alil gitu ya. Kalau kita uraikan menjadi if'alil gitu. Nah, sekarang di sini karena lamnya digabungkan, lam pertama dan lam kedua digabungkan kan berarti dipakai tasdid ya, pakai tasdid. Berarti itu menunjukkan lamnya dua, asalnya if'alil gitu. Dan cara berikutnya kan harusnya disukunkan gitu kan? Harusnya disukunkan. Di sini tidak mungkin sukun. Kenapa? Karena huruf double itu nggak mungkin dua-duanya sukun dan nggak mungkin. Coba aja kalau misalnya kita sukun ya di sini, misalkan lamnya disukunkan. Apakah sukun ada dengan tasdid? Nggak ada. Sukun nggak ada tasdid. Iya, nggak akan bertemu dengan tasdid. Tasdid itu menunjukkan hurufnya double, maka di sini nggak pas untuk sukun.
Maka caranya di sini, caranya untuk yang hurufnya ada tasdidnya, ingat ini ya, karena nanti kita akan bertemu lagi seperti ini. Untuk yang hurufnya ada tasdidnya atau double, menunjukkan double, itu dipathahkan, bukan disukunkan. Jadi if'al lah gitu. Paham? Insyaallah Ustaz. Insyaallah ya. Ingetin ini. Jadi kalau ada huruf bertasdid, maka cara membuat fi'il amrnya itu bukan disukunkan ujungnya, tapi dipathahkan. Nanti akan ketemu, itu ingetin kaidahnya. Sudah paham sampai sini? Berarti kayak yang nomor 12 dong ya, tafa nomor 12. Allah. Nomor 12 tafa'ala itu huruf ainnya yang tasdid, bukan akhirnya. Tasdid kan? Bukan tapi akhirnya. Dia tetap nggak berubah. Nah, ini perhatikan nomor 15 dengan nomor 12 bedanya apa? Apa bedanya? 15. Oh, ini akhirnya ini. Naam, kalau nomor 15 itu akhirnya yang tasdid. Iya, nah, kalau nomor 12 itu huruf sebelum akhir dia tetap biasanya. Saya pikir kalau yang bertasdid gitu enggak. Oh ya. Oke. Huruf yang bertasdid akhirnya ya, akhirnya. Iya. Iya. Baik, Ustaz. Baik. Paham ya? Ada pertanyaan lagi? Ingetin ya, berarti kalau huruf bertasdid ujungnya itu bukan disukunkan tapi dipathahkan. Nanti akan ketemu kita. Ada lagi yang seperti ini. Untuk itu untuk anta, if'ala. Kalau untuk antum jadi apa? If'ala. Nah, tinggal ditambah alif, ini nggak berubah. Antum jadi if'alu. Nah. Anti if'ali. Naam. Antuma if'alla. Baik. Perhatikan untuk antunna. Ya. Untuk antunna, ini diuraikan. Diuraikan ya. Iya. Tadi kata ana asalnya apa? If'alil gitu kan? Asalnya if'alil. Berarti ini kita uraikan menjadi if'alil. Nah, if'alilna. Afhum? Afhum tidak? Itu enggak ada hamzah wasal. Hamzahnya mana? Yang mana? Itu yang depannya enggak perlu. Alilna itu. Ini hamzah wasal semua depannya. Itu ada hamzah wasal. Saya enggak pakai hamzah di atas itu, Ustaz. Karena dia kan hamzah wasal. Bukan foto. Nah. Dia hamzah wasal. Dia nggak pakai hamzah semuanya, nggak pakai hamzah huruf kepala ain ya, tidak. Karena dia hamzah wasal. Mafhum? Ada pertanyaan dulu, silakan. Mafi, tidak ada? Hamzah wasal pakai kepala top gitu ya. Kalau di Rasm Utsmani, hamzah wasal itu pakai kepala shad. Kalau di Quran Indonesia tidak pakai apa-apa, bentuknya alif tapi dia hamzah wasal. Dan kita bisa mengetahui ya, mana hamzah wasal dan mana yang tidak. Intinya gini, kalau ada bentuk alif ketika dibaca dia berharokat, itu hamzah wasal. Gitu caranya. Ustaz mau nanya, Ustaz, yang untuk ini yang if'ali bukan if'alin, yang untuk anti. Untuk anti if'ali. Ya, untuk ali bukan if'ali. Bukan ya Ustaz ya? Untuk anti? Iya. If'ali. Oh ya itu nah. Bawah. Nah ini perhatikan ya, ini ada harokat di bawah tasdid, dia kasrah ya. Iya di bawah apa itu. Iya. Ini sistemnya begini. Ini sistemnya begini. Jadi Anda nulisnya tasdid dan kasrah,
Tapi kasrahnya bukan di bawah lam, tapi adanya di bawah tasdid. Ini sistem komputernya begini ya. Ini kasih tahu lagi, kalau ada harokat di bawah tasdid dia kasrah itu ya, ingat itu. Baik. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita teruskan ke fi'il nahi. Fi'il nahi gimana? Ambil fi'il mudhari terus Mudhari domir anta. Nah, dari anta sampai antunna ya. Tambahlah nahiyah depannya, nah. Ya. Tambahlah akhirnya. Tambahlah depannya. Sudah. Berarti Jazmkan huruf akhirnya. jazmkan huruf akhirnya. Perhatikan tadi, cara menjazmkannya sama dengan fi'il amr. Berarti yang tadinya dhammah untuk anta diapain? Fathahkan. Nah. Sahih. Kemudian untuk yang tengah ini dibuang huruf nunnya ya. Ya, yang 4 ini, nah buang huruf nunnya semuanya. Khusus untuk antum buang nun tambah apa? Alif. Nah, untuk anti buang huruf nunnya, antuma buang huruf nunnya. Untuk antunna tetap ya di la taf'alilna. Nah. Mafhum sampai sini? Silahkan ada pertanyaan. Atau kita ngambil contoh dulu. Contohnya yang tadi yang pertama dari wazan infa'ala ya. Dari wazan infa'ala yang ini. Udah bisa nulis belum? Udah. Wazan infa'ala contohnya inkasara, infadda, injala, inbara, inkasara. Cukup ambil satu. Inkasara atau yang lainnya apa? Yang sering digunakan kita. Inkasara, mana inkasara? Pecah, gitu ya. Inkasara itu pecah. Maksudnya pecah apa? Pecah tanpa ada yang memecahkan gitu. Jadi pecah sendirinya gitu. Inkasara. Intofa'a, tadi ya, itu intofa tuh bagus. Intofa apa intofa? Di halaman 28 ya. Apa? Terselip. Terselip? Terselip apa maksudnya? Intofa ayantafi artinya mati. Apa, Ustaz? Mati. Intof. Ya, maksudnya mati bukan orang ya, bukan orang. Intof. Misalkan lampu intofa al-kahruba gitu ya. artinya mati lampu, gitu ya. Nah, mati lampu atau padam, bisa dengan padam atau mati. Oh, padam. Iya. Intofa. Intofa'a ya, intofa'a yantofi'u. Intofa'a yantofi'u. Makanya misalkan nih intofa, padam bisa padam. Intofa al-kahruba artinya listrik padam atau listrik mati ya. Yang bagus itu listrik padam atau listrik mati. Pokoknya artinya itu ya. Padam kalau mati. Intinya itu ya. Nah, jadi intofa itu bukan untuk orang, bukan matinya untuk orang, bukan, tapi seperti listrik misalkan ya. Intofa al-kahruba artinya listrik mati ya. Atau listrik padam. Kemudian yang if'ala ini, yang if'ala ihmara. Nah, kalau ini untuk apa namanya? Warna-warna ya, berubah warna. Ihmara contohnya ini, ihmara artinya apa? Warna bukan itu merah. Iya, asalnya dari kata-kata ahmar, gitu ya. Ahmar artinya merah. Kalau ihmarra artinya memerah. Merah. Iya, paham nggak? Dia malu memerah. Iya, jadi berubah menjadi merah gitu ya. Berubah menjadi merah, itu ihmara namanya. Sama, iswadda artinya berubah menjadi hitam. Istakbaro. Bukan, kalau istakbaro beda. Istakbaro beda ya. Ibyadda Istakbaro beda. Kalau istakbaro itu istaf'ala. Oh, yang atas ya itu Tete. Bukan itu infa'ala. Istaf'ala. Ini kita istaf'ala. Iya. Yang ini if'ala itu ihmar wa iswadda ibyadda. Ini untuk warna-warna ya. Jadi berubah warnanya. Kalau ihmar berubah menjadi merah.
Izraqa. Apa? Izraqa. Izraqa itu tambah jadi lebih. Izraqa mungkin ya berubah menjadi hijau. Izraqa. Nah. Tambah apa, Ustaz? Apa? Izraqa. Izraqa mungkin berubah warnanya menjadi azraq. Apa mana azraq? Biru. Nah, membiru gitu ya. Bahasa Indonesianya kita membiru. Biasanya kan gitu ya. Misalkan ihmarra wajhuhu. Dalam Al-Qur'an disebutkan iswadda gitu kan? Hitam. Iya, artinya apa? Menghitam. Iya, bertambah hitam gitu ya, atau menghitam gitu. Jadi memerah, menghitam, membiru gitu maksudnya. Baik, berarti ini latihannya ya. Ihmara silakan, mau ihmaru atau iswadda atau ibyadda silakan. Baik, ada pertanyaan sampai sini silakan. Nanti satu wazan lagi insyaallah pekan depan. Ini istaf'ala yastaf'ilu, ini penting juga wazan ini karena banyak ya, seperti istaghfara, istakbara yang barusan yang dikatakan. Dan setelah ini kita masuk ke wazan-wazan yang mu'tal, yang mu'tal mudha'af gitu, yang ajwaf, yang lain-lain intinya. Dan sekarang ini kita pelajari kata kerja yang sahih akhir. Jadi ujung-ujungnya masih berharakat, bukan huruf illat. Silakan sampai sini. Juga pengambang gitu deh, Ustaz. Ngerti-ngerti ini. Apa? Ya 15 kayaknya masih ini, maksudnya masih yang belum, yang perubahan itu dulu yang ini. Nah, ini masih sahih, masih kata kerja yang sahih akhir namanya. Jadi belum ada huruf illatnya. Nanti insyaallah setelah ini kita baru masuk ke ajwaf wawi, ajwaf ya, kemudian ada mu'tal insyaallah. Baik. Cukup sampai sini? Cukup ya? Udah, kalau gitu berarti kita cukupkan untuk kelas sorofnya. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi. Mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.